Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudy Maulina. Saya dari kelas Biologi 1 semester 6, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal. Judul jurnalnya yaitu Identifikasi Perbedaan Morfologi Antara Virus Avian Influenza A yang hidup di dalam sel ayam dan bebek. Jenis jurnalnya yaitu Virus Research, DOI-nya 10.1016, diterbitkan pada tahun 2015 dengan penulis yaitu Firas Al-Mubarak, Janet Daly, Dennis Christie, Donna Fountain, dan Stephen P. Dunham. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu virus influenza A. Virus influenza A menunjukkan morfologi variabel dengan bentuk mulai dari bulat atau elips dan berdiameter sekitar 100 nanomikron hingga memanjang atau berserat dengan panjang mencapai lebih dari beberapa mikrometer. Kadang-kadang mereka pleomorfik. Faktor-faktor non-virus juga dapat menentukan morfologi virus influenza A. Strain klinis yang baru diisolasi biasanya terdiri dari bentuk filamen. Sementara virus yang diadaptasi di laboratorium terutama dengan kultur sel biasanya menunjukkan morfologi bola. Faktor seluler seperti polaritas sel dan sitoskeleton aktin dapat memainkan peran utama dalam menentukan morfologi virus. Sel-sel epitel telah terbukti menghasilkan partikel yang lebih berfilamen daripada fibroblast, dan sitoskeleton aktin yang utuh adalah penting untuk membentuk virion yang berfilamen tetapi tidak berbentuk bola. Bebek dianggap sebagai reservoir utama virus influenza A. Infeksi pada bebek biasanya diam secara klinis dan replikasi virus terutama terjadi pada sel epitel saluran pencernaan. Virus dalam jumlah yang besar berada dalam feses yang mengkontaminasi lingkungan. Sebaliknya, ketika ditransmisikan ke unggas domestik seperti ayam, kalkun, dan burung puyuh, virus avian influenza patogen rendah biasanya menyebabkan tanda-tanda pernapasan ringan dan mengurangi produktivitas. Selain itu, pada bebek yang terinfeksi secara eksperimental, sebagian besar infeksi virus avian influenza yang sangat patogen tidak mematikan dan menghasilkan tanda klinis yang terbatas atau tidak ada sama sekali. Sebaliknya, virus avian influenza yang sangat patogen yang menginfeksi ayam, baik secara alami maupun eksperimental, mematikan yang menyebabkan kematian mencapai 100%. Seringkali dalam 2 hari. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa jumlah virion menular yang diproduksi dalam sel-sel ayam secara signifikan lebih tinggi daripada sel-sel bebek. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan antara produksi RNA gen viral antara kedua spesies. Kemudian, para peneliti berhipotesis bahwa perbedaan dalam produksi virus H2N3 menular dalam sel ayam dan bebek mungkin karena perubahan perakitan virus atau cacat dalam struktur virus. Oleh karena itu, para peneliti memeriksa produksi virus dari sel-sel ayam dan bebek menggunakan mikroskop elektron transmisi dan membandingkan kemampuan sel untuk menghasilkan virus filamentus setelah infeksi dengan H2N3, unggas patogen rendah, atau filamentus equine-virus H3N8, di mana sekuens protein M menentukan morfologi yang berfilamen dengan imunofluoresensi. Selain itu, pentingnya aktin seluler dalam menentukan morfologi virus diselidiki oleh gangguan dengan sitoklasin D. Bahan yang digunakan virus avian influenza patogen rendah, H2N3 pada bebek, dan equine influenza H3N8 yang disediakan oleh Dr. Ian Brown dan Badan Kesehatan Tanaman dan Dr. Debra Elton dari Animal Health Trust. Kemudian H3N8 memiliki morfologi berfilamen yang sebagian besar ditentukan oleh asam amino dan protein. Virus diperbanyak di rongga alantoik telur yang berembrio. Hasilnya menunjukkan perbedaan yang jelas dalam morfologi virion yang berkembang dari sel ayam dan sel bebek. Sebagian besar virus yang tumbuh dari sel ayam berbentuk bulat dan berdiameter 100 nanomikron. Sementara sebagian besar virus yang tumbuh dari sel bebek yang terinfeksi memanjang hingga merata mulai dari 500 nanomikron hingga beberapa mikrometer.
Untuk mencapai gambaran lebih lanjut tentang variasi morfologi virion, virus terkonsentrasi dari supernatan kultur sel ayam dan sel bebek yang terinfeksi diperiksa di bawah mikroskop elektron dengan perbesaran yang berbeda. Perbedaan morfologi secara jelas diamati antara kedua spesies. Virus yang berasal dari sel-sel ayam biasanya berbentuk bulat, sedangkan yang diperoleh dari sel bebek biasanya menjadi pleomorfik dengan ukuran yang mirip dengan yang tumbuh dari sel. Selanjutnya ada diskusinya. Telah ditunjukkan bahwa matriks atau gen M yang mengkodekan dua protein M1 dan M2 berperan dalam memodulasi morfologi virus berserabut versus bola. Selain itu, morfologi virus, pengemasan genom, dan penggabungan Na dan M1 ke dalam virion juga dilaporkan dipengaruhi oleh perubahan sekuens asam amino atau penghapusan ekor sitoplasma, protein transmembran, Ha, dan Na dari virus lainnya. Baru-baru ini, residu spesifik dalam nukleoprotein virus juga telah terbukti memainkan peran penting dalam morfologi virus. Namun, tidak ada mutasi atau penghapusan yang terdeteksi dalam urutan konsensus dari salah satu 8 segmen gen virus yang diperoleh oleh LPAI yang tumbuh dalam sel ayam atau bebek. Ini sangat menunjukkan bahwa ada mekanisme seluler yang mendasari hadir dalam sel bebek yang meningkatkan pembentukan virus berfilamen. Sebuah studi sebelumnya menunjukkan bahwa sel bebek mengalami kematian sel yang cepat setelah infeksi in vitro dengan virus H2N3 disertai dengan penurunan produksi virus menular dari 24 jam hingga 48 jam pasca infeksi. Baiklah, dari pernyataan yang saya bacakan tadi dapat disimpulkan bahwa morfologi virion berbeda nyata antara sel bebek dengan sel ayam yang mereplikasi influenza H2N3. Perbedaan ini tidak mungkin disebabkan oleh faktor virus, meskipun panjang filamen pada virus yang ditumbuhkan pada bebek agak dipengaruhi oleh gangguan aktin dan mekanisme lainnya yang belum ditentukan kemungkinan akan terlibat. Perbedaan yang diamati dalam morfologi virus dapat menjelaskan berkurangnya produksi virus menular dari sel-sel bebek dibandingkan dengan sel-sel ayam dan dapat memainkan peran dalam pemeliharaan virus di host reservoir alami. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan kata dan perbuatan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.